Ketika aku menyebut dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah anak-anak Bapa, bukan sebagai hamba, tapi anak yang sedang minta kepada Bapanya di surga. Ketika aku meminta dalam nama Yesus, aku percaya doaku pasti didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, di awal video ini saya mau mengajak Anda, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, sebelum kita mencoba untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sebutlah kata-kata sakti, yaitu dalam nama Yesus. Katakan bukan hanya dengan mulutmu saja, tapi katakan juga dengan segenap iman, segenap hati dan perasaan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakanlah kata-kata itu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selalu ulang-ulang sampai hatimu tenang, sampai pikiranmu bisa selaras dengan pikiran Bapa. Kehendakmu sejalan dengan kehendak Bapa. Perasaanmu satu irama dengan Bapa. Nafas hidupmu senada dengan nafas hidup dari Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa saya mengajarkan Anda untuk memulai setiap kegiatan Anda, setiap doa, setiap pelayanan Anda, pengajaran Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, keputusan-keputusan Anda dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesuslah perantara kita kepada Bapa. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar jembatan antara manusia dengan Bapa. Ada sebuah relasi yang lebih dalam lagi daripada itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah berapa tahun mengenal Tuhan Yesus? Sudah berapa tahun kita hidup sebagai orang-orang Kristiani? Mungkin kalau saya bisa menebak, ada yang sudah lebih dari 60 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Ada yang sudah mengenal Yesus 30 tahun. Ada yang baru mengenal Yesus 5 tahun terakhir. Bahkan ada juga teman-teman kita mungkin yang menonton video ini, Romo, saya baru akhir-akhir ini Romo tertarik pada pribadi yang luar biasa ini, yang diimani oleh orang-orang Kristiani, pribadi yang sangat dekat, pribadi yang kasihnya nyata, pribadi yang bisa sungguh memahami Allah yang bukan Allah yang jauh di awang-awang sana, tapi Allah yang memeluk, menggandeng tangan kita setiap hari, setiap saat. Allah yang siap menolong, Allah yang membela umatnya, Allah yang selalu ada di pihak orang-orang lemah tersingkir. Nah, saudara-saudaraku terkasih, setelah sekian lama kita hidup sebagai orang Kristiani, apakah pengenalan kita berkembang atau tidak? Atau jangan-jangan pengenalan kita terhadap Tuhan, terhadap agama Kristiani, terhadap misteri karya keselamatan Allah cuman berhenti ketika kita belajar agama mentok di SMA, atau ketika kita masih dalam proses katekumenat, proses sebelum dibaptis, atau proses sebelum menerima komuni, atau sebelum krisma. Saudara-saudara terkasih, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal Allah, siapa Allah buat kita, semakin kita mengasihi Dia, tiada yang lain. Allah berbeda dengan manusia. Seringkali manusia dalam hidup
Romo, semakin kenal suami saya Romo, kenal butek-buteknya Romo, kenal jahat-jahatnya Romo, semakin saya kok hilang rasa cinta saya. Itu manusia, saudara-saudara. Jangan samakan pengenalan akan Allah dengan pengenalan akan manusia. Allah Sang Maha Kasih, Allah adalah Sang Sumber kebenaran sejati, Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita hidup dalam kasih-Nya, semakin kita menerima kasih yang berlimpah-limpah. Karena itulah Allah yang siap mengucurkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang dibilang sombong. Wah, dia mah sombong banget, aku gak suka sama dia. Padahal cuma gara-gara kita baru kenal 1-2 hari. Cuman ketemu muka baru 1 kali itu. Belum tahu dalam-dalamnya, belum tahu pergulatannya, belum tahu kebaikannya, belum tahu isi hatinya. Kita dengan mudah menilai, aku gak suka sama dia, dia sombong. Saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita tidak mengenal lebih dalam lagi, ketika kita berhenti mengenal, ternyata saudara-saudara, yang akan kelihatan hanyalah yang tampak luar saja. Bisa jadi yang tampak luar, wah baik banget, manis banget, oh, tulus banget misalnya. Tapi setelah kita mengenal dalamnya, waduh kok dalamnya penuh dengan borok. Ternyata semua kok drama, ternyata semuanya kok sandiwara. Lalu kita menjadi kecewa. Demikian juga dengan orang yang kita nilai jahat, sombong, kasar. Tapi setelah kita mengenal hatinya, ternyata hatinya Hello Kitty. Tampangnya aja, casingnya aja sangar gitu ya. Tetapi ternyata hatinya baik. Nah di situ kita menyesal. Aduh nyesel kalau dulu pernah ngecap dia itu orang sombong, orang galak, orang jahat. Ternyata baik. Nah dari situ saudara-saudara kita bisa belajar ternyata mengenal pribadi-pribadi itu menjadi sangat penting dalam relasi. Demikian juga saudara-saudara, apakah Anda mengenal diri Anda sendiri? Nah, yang uniknya saudara-saudara, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal jalannya, semakin kita mengenal kasih-Nya, sebetulnya kita tidak hanya diajak untuk mengenal siapa Allah, tapi kita diajak juga untuk semakin mengenal diri kita. Saudara-saudara, apakah Anda tahu konsekuensi, akibat, atau berkat dari orang yang mengenal Allah lebih dalam lagi? Tuhan Yesus pernah mengatakan, mintalah apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah yang saya sebut tadi ketika kita berdoa, sebelum kita melakukan sebuah tindakan, sebuah keputusan, sebut dalam nama Yesus. Ketika bangun pagi, ketika mau tidur, ketika senang, ketika susah, ketika kita dalam pergulatan, sebut dalam nama Yesus. Ini Anda bisa lihat di Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Tetapi saudara-saudara ternyata problemnya bukan cuma sekedar Anda di mana-mana dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kalau Anda tidak mengenal siapa Yesus, apa karyanya, apa kedalaman yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, kata-kata dalam nama Yesus seringkali tidak bergema apa-apa. Harus ada sesuatu yang dituntut oleh Tuhan Yesus, yaitu mengenal Dia. Siapa Dia? Karena apa? Salah satu murid Yesus yang bernama Filipus, dia itu sudah sekian lama ikut Yesus. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Dia betul-betul tinggal bersama Yesus. Tetapi ternyata lamanya orang bersama-sama dengan Yesus tidak otomatis pengenalannya semakin mendalam. Inilah makanya tadi saya bertanya kepada Anda, sudah berapa lama Anda menjadi orang Kristiani? Ternyata tidak otomatis. Selama kita dibaptis, sudah makin dalam pula kita mengenal Dia. Kalau kita tidak berusaha membuka diri, membuka pikiran kita untuk dimasuki rahmat-rahmat, kuasa-kuasa,
Allah yang membuka dirinya untuk dikenali oleh manusia. Kalau manusia menutup diri, imannya stuck, imannya pokoknya merasa paling pinter, udah paling bener, paling dekat sama Tuhan. Itu namanya kita menutup diri. Setiap hari buka diri kita, buka pikiran kita. Biarlah misteri itu masuk perlahan-lahan. Hal itu dialami oleh Filipus. Jadi begini, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bayangin saudara-saudara, 3 misteri dibongkar sekaligus oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, khususnya kepada Thomas. Akulah jalan. Jalan kemana? Jalan kepada Bapa. Akulah kebenaran. Akulah kebenaran untuk mengenal Bapa, Sang Sumber kebenaran. Akulah hidup. Hidup yang mengarah kepada Bapa, Bapa Sang Pemberi hidup. Itu luar biasa itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sayangnya, kita kan sebagai orang-orang Kristiani ini suka cari jalannya sendiri-sendiri. Atau kita sukanya paling benar sendiri. Atau kita tidak pernah menghargai hidup kita, tidak pernah menghargai hidup orang-orang di sekitar kita. Kita remehkan hidup mereka, kita rendahkan, kita objekkan hidup mereka. Ya, sejauh menguntungkan kita, kita akan manfaatkan. Tetapi ketika tidak menguntungkan kita, kita akan buang jauh-jauh. Saudara-saudara, Yesus membongkar misterinya. Siapa dirinya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melewati jalan yang diberikan oleh Yesus, kalau tidak hidup dalam kebenaran seperti diajarkan oleh Yesus, kalau tidak mempunyai daya hidup yang diberikan kepada murid-muridnya, tidak bisa sampai kepada Bapa. Dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Wow, luar biasa. Kalau kita lihat saudara-saudara bagaimana Tuhan Yesus membongkar betul-betul, membuka selubung-selubung misteri tentang dirinya, siapa dirinya. Kok bisa-bisanya Filipus yang juga mendengar pengajaran itu berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Saudara-saudara, apakah Anda pernah menyimak kata-kata dari Filipus ini? Apakah Anda menemukan nada meremehkan? Atau apakah Anda menyadari kayaknya Filipus kayak lagi nggak menyimak apa yang baru saja dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kok bisa-bisanya dia berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Lah, baru aja Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Apakah artinya Filipus tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Dia melihat Yesus sebagai pribadi biasa, bukan lebih dalam lagi. Jangan-jangan selama ini Filipus tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Itu problemnya saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Lihat, bukan kamu tidak mengenal Bapa, tetapi Yesus mengkorek betul-betul masalah dalam yang dialami oleh Filipus. Kamu tidak mengenal aku. Mungkin kamu tahu siapa aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Dalam bahasa Ibrani dibedakan dua, antara tahu dan kenal atau mengerti. Satu, oida artinya tahu. Yang kedua yaitu ginosko, artinya mengenal, mengerti, dan memahami. Ternyata Filipus sama dengan Petrus. Dia hanya tahu, tahu, dan tahu. Dia sama juga seperti Marta. Dia hanya tahu, tahu, tahu. Tuhan Yesus mau kita mengerti. Jangan hanya berhenti pada oida, aku tahu, tapi mengenal, memahami, dan mengerti. Sampai di mana tahap perkembangan iman kita. Jangan sampai ketika hidup kita sudah berakhir di dunia ini, kita hanya pada sebatas tahu saja, tapi tidak mengenal sungguh-sungguh.
Nah, saudara-saudara, dalam sabdanya yang berikut, Tuhan Yesus mengajak Filipus, termasuk juga mengajak kita, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Untungnya saudara-saudara, iman Filipus tidak mandek. Dia nggak ngambek setelah ditegur oleh Tuhan Yesus. Dia gulati, dia dalami dalam pengenalannya akan Yesus. Kita semua sudah tahu Filipus di Kisah Para Rasul berkembang menjadi pribadi yang hebat luar biasa. Pribadi hebat luar biasa ini juga pernah jatuh, bergulat dengan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Kuncinya dia tidak berhenti, dia tidak kalah, dia tidak menyerah. Dia ikuti kata-kata gurunya, dia kenali Tuhan Yesus dengan segala misterinya. Alhasil, Filipus mampu melakukan karya-karya besar, bahkan dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, itulah karya pewartaan Allah. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, percaya siapa Dia, percaya pada kasih-Nya yang tanpa batas, percaya pada kemahakuasaannya, percaya kepada Dia Sang Pemberi hidup. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kata-kata dalam nama Yesus jangan hanya berhenti pada kata-kata belaka saja, tetapi imani kata-kata itu. Ketika aku menyebut dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah anak-anak Bapa, bukan sebagai hamba, tapi anak yang sedang minta kepada Bapanya di surga. Ketika aku meminta dalam nama Yesus, aku percaya doaku pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupku dari kacamatanya, bukan dari kacamataku sebagai manusia yang terbatas ini. Kalau aku berdoa dalam nama Yesus, aku berdoa sebagai seorang pemenang bahwa Tuhan sudah bekerja dalam diriku. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam diriku. Maka aku berdoa seperti seorang pemenang, bahwa Tuhan telah merancang kehidupanku sedemikian rupa, bahwa Tuhan telah menjagaku, Tuhan telah mengarahkan aku. Meskipun melewati lembah-lembah duka dalam kehidupan ini, aku tidak takut bahaya, karena tujuan akhir kalau aku hidup bersama Bapa, aku akan sampai kepada tujuan hidupku. Semoga saudara-saudara mulai hari ini ketika kita berdoa sebut dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.